Wih, tangga banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan. Saya Delia Niswanahira dan rekan saya Alfa Mulyani. Saya Dena Melani. Kami akan mewawancarai salah satu staf dosen dari Poltekkes Kemenkes Banten jurusan Kebidana. Selamat Menyaksikan. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan konsep-konsep kewarganegaraan kepada mahasiswa yang di era digital dan globalisasi ini, Bu? Kan kita udah belajar kewarganegaraan itu dari sekolah dasar sampai SMP, SMA juga ada mata pelajaran itu, sampai kuliah juga ada. Jadi si dosen ini tahu dulu nih pemahaman kewarganegaraan dari mahasiswa yang dia ajar itu sudah sejauh mana, sehingga nanti tinggal memberikan teori-teori baru. Nah, kan kalau kita belajar kayak misalnya kita kelas 6, terus ada guru yang ngajarin kita pelajaran kelas 1, kan kita membosankan itu ya. Jadi mungkin si dosennya harus tahu dulu mahasiswanya itu konsep kewarganegaraannya sudah tahu sejauh mana sih gitu. Di benak mahasiswa yang dia mau ajar itu kewarganegaraan itu seperti apa. Jadi nanti dia bisa menyusun strategi pembelajaran yang pas untuk mahasiswanya. Baik, Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sebagai dosen, bagaimana Ibu mendorong mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari maupun di luar kelas, Bu? Untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan bukan hanya tugas seorang dosen saja, sepertinya memang tugas kita semua ya. Kita juga harus aware dan juga peduli sama hal ini dan menerapkannya kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita misalkan sama adik kita, atau kita sebagai orang tua kepada anak kita, ataupun kita kepada sesama teman, juga harus saling mengingatkan. Mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih mencintai apa-apa yang ada di negara kita. Misalnya kita harus menerapkan nilai cinta terhadap produk lokal, misalkan ketimbang produk yang ada di luar. Jadi kita harus merasa bangga ketika kita menggunakan produk lokal daripada kita bangga memakai produk yang ada di luar. Kemudian selain itu juga kita harus sama-sama mengingatkan untuk bisa memfilter budaya-budaya yang di luar yang untuk masuk ke budaya kita. Jadi jangan sampai ketika ada budaya yang di luar yang tidak sesuai dengan budaya kita, tapi memang itu sedang tren misalnya, jadi kita ikut-ikutan saja padahal itu tidak sesuai sama budaya kita yang ada saat ini. Jadi jangan sampai kita bisa terpengaruh gitu dan mengikuti budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Itu sih. Oke, baik, Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memandang peran dosen dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan mahasiswa di lingkungan akademik? Jadi mungkin kita kalau di lingkungan kampus misalnya ada hari tertentu yang memang hari itu kayak wajib menggunakan bahasa daerah gitu, atau satu hari itu ada pembelajaran yang memang menggunakan bahasa daerah dalam penyampaiannya, ya mungkin itu agak sulit karena kan ada banyak sekali ya, bukan orang Sunda aja atau bukan orang Padang aja misalnya satu daerah itu di satu kelas itu, tapi memang akan agak sulit. Cuman seru aja kayaknya kalau ada satu hari komunikasi pada hari itu dilakukan dengan bahasa daerah masing-masing, walaupun nanti roaming kan. Cuman kan kita bisa nanyain, oh ini artinya apa sih nanti gitu. Pertanyaan terakhir ya, Bu, menurut Ibu mengapa pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana ataupun profesional, Bu? Semenjak saya belajar kewarganegaraan itu kan memang pelajaran yang memberikan nilai-nilai keluhuran, budi pekerti, etika dan lain sebagainya. Jadi kewarganegaraan ini memberikan kita pengajaran tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bisa diterima dengan orang lain gitu. Terus kita juga menjadi sosok yang
peduli terhadap sesama, karena kan waktu zaman dulu saya kuliah kewarganegaraan tuh kayak ada gotong royong, terus kerja bakti, terus tenggang rasa dan lain-lain ya. Itu pelajaran-pelajaran yang memang membentuk karakter yang positif yang nantinya bisa menciptakan kita menjadi sosok yang memang baik, positif, yang pasti mendukung profesi kita. Nah gitu, jadi kalau kaitannya dengan yang tadi, mau seperti apapun kita ke depan menjadi seorang profesi apapun itu, tapi kalau misalkan tidak dipupuk dengan nilai-nilai yang kita pelajari dari pelajaran kewarganegaraan, mungkin menjadi orang yang agak sedikit salah gitu. Jadi nggak acuh sama orang lain, apatis lah gitu, antisosial dan lain sebagainya. Kita kan nggak bisa ya, kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan harus bisa bersosialisasi untuk sama-sama mewujudkan peradaban. Bagaimana caranya agar kita bisa bersosialisasi dengan baik adalah dengan diawali dengan dipupuknya nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai yang ada di pelajaran kewarganegaraan itu mampu mendukung profesi seseorang kayak gitu. Baik Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada sedikit salah kata dalam pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.